lina'lama may yattabi'ir rasul, siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Di ujung ayat kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Yang meninggal dunia belum sempat ngadep ke Masjidil Haram, karena kan ngadep ke Masjidil Aqsa 10 bulan. Barang siapa yang meninggal dunia ketika sholatnya masih ke Masjidil Aqsa, belum sempat satu sholat pun ngadep ke Masjidil Haram, Allah gak akan sia-siakan keimanan mereka. Ini ayat di ujung ayat. Karena ada yang nanya, ya Rasulullah, saudara kita ada yang meninggal belum pernah sholat ngadep Masjidil Haram. Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah gak akan sia-siakan keimanan mereka. Mereka menghadap Masjidil Aqsa juga nurut kepada Allah, taat kepada Allah. Innallaha binnasi laraufur rahim. Ayat yang kedua ditutup, sesungguhnya Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tafsir Al-Qur'an, di mana kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah malam hari ini. Alhamdulillah, tahun 2022 kita udah masuk juz kedua, ya. Padahal belum 1 tahun, tapi juz pertama sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Di mana pada pertemuan terakhir tentang tafsir Al-Quran, kita sudah membahas tentang tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Yakub, bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya adalah Yahudi dan Nasrani. Dan Allah sudah jawab, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, mereka semua beragama Islam. Dan malam hari ini kita masuk juz kedua. Ternyata di ayat yang kita bahas malam hari ini masih berkaitan dengan orang Yahudi, di mana tuduhan yang kedua ditujukan kepada umat Islam, bahwa umat Islam ini dituduh kembali oleh orang-orang Yahudi, kita kiblatnya berubah-ubah. Kita kiblatnya berubah-ubah. Kalau bahasa kita itu orang Islam mencelak-mencelik begitu. Bagaimana kita menjawab? Sudah ada jawabannya di ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini ayat menarik kita bahas, hadirin. Sebenarnya ini bukan bicara tentang kiblat saja, bukan bicara tentang tuduhan yang tidak benar dari orang kafir. Tapi saya melihat ketika mengkaji ayat juz pertama, juz kedua, ayat-ayat awal juz kedua surat Al-Baqarah, ini menunjukkan rasa cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Maka ayatnya diawali, saya ulus subaha. Ini bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Bahwa ia katakan kepada Muhammad, pada Nabi kita Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya Rasulullah, nanti orang-orang yang subaha, yang lemah akalnya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan munafikin, mereka akan menuduh kamu ya Muhammad dan umat Islam pindah-pindah kiblatnya. Tadinya kiblatnya Masjidil Haram, pindah ke Masjid Aqsa. Kenapa pindah lagi ke Masjidil? Jadi Allah ini sayang, Allah ini cinta kepada Nabi Muhammad. Belum terjadi udah dikasih tahu. Ntar nih seolah-olah dikasih tahu, nanti ya Muhammad, kau akan dengar ucapan dari orang-orang yang kafir begini. Biar kenapa? Biar Nabi gak terlalu sakit hati. Beliau udah siap duluan. Ada nanti ucapan dari orang kafir yang seperti. Dan menariknya lagi, ternyata ini juga manfaatnya besar buat kita umat Islam. Di masa yang akan datang, model orang kafir seperti ini banyak kita temukan. Kemarin belum lama kita dengar ada orang mengucapkan, Allah kamu lemah, sedangkan Allah saya kuat.
Dengar kita ucapan mereka, sakit hati nggak kira-kira? Begitulah Rasulullah SAW dulu sakit hati. Ketika Islam ini dituduh ajaran yang mencelak-mencelik, tidak istiqomah, pindah-pindah kiblatnya dari satu masjid ke masjid yang lain. Tapi Allah sayang kepada Nabi Muhammad, dikasih tahu lebih dulu. Nanti siap-siap kau akan dengar ucapan dari orang-orang. Kalau itu terjadi ya Muhammad ya Rasulullah, padahal belum terjadi, qul, nih jawabannya dari Allah. Qul, katakan kepada mereka, lillahil masyriqu wal. Orang-orang Yahudi, para pendeta itu ketika turun ayat ini ditahan lisannya, Pak. Oh, berarti nanti akan pindah kiblat. Dan ketika pindah kiblat kita pada ngatain umat Islam. Kata orang Yahudi, para pendeta yang ahli terhadap agama mereka, mereka menahan lisan mereka. Kenapa? Biar gak dianggap orang bodoh, biar gak dianggap sufaha seperti yang tertulis dalam ayat ini. Tapi akhirnya mereka gak tahan juga. Ya, akhirnya mereka pun tetap mencaci, menghina, menjelekkan umat Islam. Makanya mereka layaklah, kata Allah, disebut sufaha, orang yang lemah akalnya. Udah tahu kalau ngomong kayak begitu dianggap orang bodoh, kenapa mereka ngucapin juga begitu? Lalu dikasih tahu, nanti yang ngomong begini, kata Allah, mereka itu orang bodoh, mereka itu sufaha, jangan dengerin omongan mereka. Tapi tetap aja itu pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, ketika kiblat umat Islam kembali lagi ke Masjidil Haram, mereka menghina ajaran Islam. Berarti bodoh di atas kebodohan, gitu kan? Sufaha. Bagaimana kita menjawabnya ya Allah? Kalau itu nanti terjadi, katakan lillahil masyriqu, bahwa arah barat dan timur itu milik Allah. Sebelumnya kan ngadepnya ke barat ke Masjidil Aqsa, lalu pindah ke timur ke arah Masjidil. Itu kalau di Arab ngadepnya ke barat itu ke Masjidil Aqsa. Kalau kita ngadep ke barat ke Masjidil, kebalik kalau kita. Kalau Rasulullah waktu berada di Madinah ngadep ke barat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Ngadep ke Masjidil Haram itu ke arah timur. Berbeda, terbalik dengan kita yang ada di Asia. Allah katakan, kalau nanti kau dengar tuduhan-tuduhan seperti itu, jawab kepada mereka, semua arah baik timur, barat, selatan, utara itu milik Allah. Kalian mau beribadah menghadap timur, mau menghadap barat, mau menghadap selatan ataupun utara, itu semua menuju kepada Allah Subhanahu. Seolah Allah ingin sampaikan kepada kita nih umat Islam, yang namanya kaidah dalam beribadah gak mesti lihat arah mana. Yang diinginkan Allah, lillahil masyriqu wal maghrib, taat dengan perintah Allah. Ngadep barat turut perintah Allah, ngadep timur juga turut kepada perintah. Seperti inilah harusnya ada prinsip dalam diri kita. Yang penting saya ikut perintah. Mohon maaf, kalau di depan gelas kita dihadirkan air khamr yang memabukkan, lalu kita nggak mau minum, saya nggak mau minum di khamr. Kenapa nggak mau minum? Menyakiti tubuh saya. Kalau saya minum, ini racun, mungkin bisa merusak diri saya. Khamr, minuman keras. Kalau itu yang terjadi, mohon maaf, maka kita nggak dapat pahala sama sekali. Karena kita tinggalin khamr demi kesehatan, bukan karena lillahil masyriqu. Harusnya ketika kita ditanya, kenapa bapak nggak mau minum khamr?
Kenapa Bapak nggak mau berzina dengan wanita yang bukan mahramnya? Karena saya taat kepada perintah. Itu yang harus dihadirkan. Pesan Allah kepada kita kaum muslimin, kalau nanti dituduh kenapa mencela-mencela, semua itu adalah perintah dari Allah. Lillahil masyriqu wal maghrib. Semua ini adalah mentaati perintah Allah. Kami menghadap barat, itu perintah Allah. Berubah lagi kami menghadap timur, itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami gak perlu tahu apa hikmah di balik perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami tahu hanyalah sami'na wa ata'na. Itu kalimat lillahil masyriqu, bahwa kita ini kaidah dalam beribadah hendaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada manfaat dalam urusan kesehatan, itu lain lagi. Yang kita kedepankan mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir ayat yang pertama 142 ini kata Allah, yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah ini memang hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin Allah berikan hidayah, maka akan diberikan kemudahan pada orang tersebut bisa melakukan amal soleh dan kebaikan. Ini kita beruntung Pak, ya, kita termasuk orang yang dikasih hidayah. Sehingga nih kita gampang datang ke masjid, dengerin taklim, sholat berjamaah. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana berat banget datang ke masjid menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang dimudahkan, kita beruntung. Kita termasuk orang yang beruntung, dimudahkan Allah sehingga bisa tetap berada di jalan siratim mustaqim, jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kelak nanti ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang saking dapat hidayahnya viral di media sosial, dia nggak pernah putus sholat 5 waktu di masjid. Itu hidayah yang luar biasa. Sampai-sampai dia berkata, saya ini hidup sebatang kara. Saudara saya kagak ada, hidup sendirian di rumah. Kalau saya meninggal di rumah, kagak ada yang tahu, kata dia. Sendirian. Tapi saya selalu ke masjid 5 waktu. Dan saya pesan kepada pengurus masjid, jamaah-jamaah yang rajin sering ketemu di masjid tuh saya pesenin mereka, Pak, kalau 2 sholat saya nggak nampak di masjid ini, berarti ada apa-apa dengan saya, datengin rumah saya. Jangan-jangan saya meninggal dunia. Pesen dia. Kalau 2 sholat kagak ke masjid, berarti liatin rumah saya. Allah maha kasih sayang kepada hambanya yang rajin ke masjid ini gak pernah putus. Akhirnya meninggalnya hari Jumat, sholat Jumat. Allah yahdi may yasha ila siratin, Allah akan berikan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Tapi kita sebagai manusia juga harus berusaha. Hidayah gak cuman Allahumma hdina fiman hadait, gak cukup. Gak cukup kita minta doa saja, tapi kita harus ada usaha. Apa usahanya biar kita selalu dapat hidayah? Dekat dengan orang-orang saleh. Nah nih, kalau kita ngumpul-ngumpul gini, insya Allah hati kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Kita berusaha, ya, cari teman yang bagus-bagus, dekat dengan masjid, jangan jauh-jauh dari masjid, ngumpul sama orang-orang yang soleh, maka insya Allah hidayah akan terus ada dalam diri kita. Kalau kita temannya yang kagak bagus, ya nanti bisa jadi hidayah Allah angkat. Nauzubillah min zalik, ternyata diangkatnya ketika akan meninggal dunia. Jadilah kita suhul, nauzubillah min zalik. Maka kita harus selalu dekat dengan orang-orang saleh. Ayat berikutnya apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum
ummatan wasata. Ini menarik lagi. Kata Allah, demikianlah saya ganti-ganti tuh kiblat kamu dari Masjidil Haram awalnya pindah ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Demikian aku lakukan kata Allah agar kalian umat Islam menjadi ummatan wasato. Ummatan wasato artinya umat yang terbaik. Wasat itu artinya tengah. Jadi kalau kita nimbang, taruh di tengah-tengah tuh seimbang, itu wasat. Kenapa ajaran Islam disebut ajaran yang seimbang? Karena semua kebaikan yang ada pada umat terdahulu, pada ajaran terdahulu ada di dalam ajaran Islam. Makanya dia layak disebut ajaran yang seimbang. Kenapa seimbang? Karena mencakup semua kebaikan yang ada pada ajaran umat terdahulu. Buktinya sholat. Gerakan sholat kita ini ternyata adalah kumpulan dari gerakan-gerakan ibadah sholat umat-umat terdahulu. Ada yang umat terdahulu sholatnya berdiri saja. Ada umat terdahulu yang sholatnya duduk saja. Ada yang sholatnya rukuk saja. Tapi nggak ada umat terdahulu yang sholatnya sujud. Sujud ini ditambahin buat umat dirangkum itu semua. Tambahin sujud, jadilah rangkaian ibadah sholat yang kita kenal dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian aku jadikan umat yang seimbang karena ajaran Islam ini mengandung seluruh nilai-nilai kebaikan pada umat terdahulu. Litakunu, yang demikian itu kata Allah, syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi buat umat-umat terdahulu. Di dalam hadis dijelaskan tentang ayat ini bahwa nanti di yaumil qiyamah Nabi Nuh alaihi salam bersedih. Kenapa bersedih? Karena umatnya bukan hanya mendustakan dia di dunia, tapi juga mendustakan Nabi Nuh nanti di yaumil qiyamah. Hadisnya sahih bahwa Nabi Nuh ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nuh, apakah kau sudah menyampaikan dakwahmu kepada umat manusia dulu di zamanmu?" Kata Nabi Nuh, "Sudah ya Allah." Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 1000 tahun, 950 tahun. Berapa yang beriman wahai Nabi Nuh? 10 tahun beriman cuma 1 orang. Kata Nabi. Luar biasa. Kalau orang buka sekolah setahun, 10 tahun yang daftar 1 murid, tutup nggak tuh kira-kira? TPA-nya tuh, majlis taklimnya tutup. Hadirin, Nabi Nuh sabar. Walaupun 950 tahun aku berdakwah, aku tetap istiqomah ya Allah. Lalu Allah tanya, siapa yang jadi saksi kau berdakwah sepanjang itu? Ini tanya umatku ya Allah. Mereka menjadi saksi dulu aku mendakwahi mereka siang dan malam. Dalam Quran gitu surat ya. Tapi apa jawab kaum Nabi Nuh? Oh, jangan dengerin Nabi Nuh, dia pembohong katanya. Dia enggak menyampaikan kebaikan sedikit pun kepada kami ya Allah. Kebangetan banget jadi kira-kira hadirin. Di dunia udah nyakitin, di akhirat juga nyakitin. Akhirnya kata Allah, mana saksimu? Enggak ada yang menyaksikan dakwahmu. Lalu Nabi Nuh berkata, kalau begitu yang menjadi saksi adalah umat Islam nih kita nih. Dari mana kita menyaksikan Nabi Nuh berdakwah? Surat Al-Quran yang berbicara tadi saya baca itu surat Nuh. Ya, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Benar, Nabi Nuh berdakwah ya Allah siang malam. Tiap kali berdakwah itu kaumnya pada tutup telinga. Ada yang mau dengerin Nabi Nuh? Kami yang menjadi saksi bahwa Nabi Nuh
telah menyampaikan dakwanya kepada umatnya terdahulu. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ketika nabi yang lain minta dicarikan saksi, gak ada yang bisa bersaksi, maka kita umat Islam yang menjadikan saksi buat mereka, karena kita baca ayat-ayat Al-Quran, kisah tentang nabi terdahulu. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalian menjadi umat yang terbaik, umat yang seimbang, agar menjadi saksi buat seluruh umat manusia, dan kalian akan disaksikan nanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kita nanti bakalan disaksikan bagaimana umatnya nanti taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti kalau kita ketemu Nabi Muhammad di yaumil qiyamah, tuh beliau bisa lihat dari wajah kita apa yang kita lakukan selama ini. Dengan izin Allah dia bisa tahu. Selama ini kita bikin dosa, begitu Nabi lihat wajah kita nanti di yaumil qiyamah, Nabi tahu dosa yang sering kita perbuat selama ini. Karena Allah jamin, wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nabi akan menjadi saksi buat kalian. Lokasi tampak. Mungkin nanti kalau kita masuk surga Pak Bu, ya, di hari Jumat kita ngumpul. Di hari Jumat ada namanya pasar Jumat, tuh kita ngumpul semua ahli surga di situ. Mungkin di situ baru kita lihat Nabi Muhammad. Cuma kita lihatnya dari jauh, malu deket sama Rasul. Nabi Muhammad makanya ya. Dari wajahnya kelihatan bersinar. Ya. Kita lihat dari jauh. Siapa itu yang dipegang Nabi Muhammad, tangannya nggak pernah dilepas? Mungkin tuh Abu Bakar, sahabat yang paling disayang oleh. Ayo dah kita dekat sama Nabi Muhammad. Malu, dosa kita kelewat. Dari jauh aja dah, nonton begini aja udah tapi tiba-tiba terdengar dari langit, ya, terbuka suara dari Allah. Hari ini akan aku berikan penghargaan. Penghargaan yang aku janjikan, siapa-siapa yang dulu rajin berselawat, akan aku dekatkan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi aulan nas. Nabi janjikan, aulan nas bi yaumil qiyamah aksarukum salatan alaiha. Yang dekat denganku nanti di yaumil qiyamah yang rajin berselawat. Suruh maju ayo deh. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil namanya. Amin ya Rabbal. Kita bisa peluk Nabi. Sahabat minggir dulu, minggir ke belakang, ke belakang, ke belakang. Hari ini mau ada penghargaan bahwa yang banyak berselawat sehari 1000 berselawat maju disebutin pulang bin. Yang sehari selawat 900 disebutin pulang bin. Kira-kira kita selawatnya berapa kali sehari ini? Hah? Berapa kali kita selawat? 10 kali. Nomor berapa itu dipanggilnya kira-kira? Nomor berapa dipanggilnya hadirin? Ya, ulama terdahulu selawat sampai 1000 kali. Makanya kan sekarang tasbih ada cetek-cetek tuh, enak tuh. Yang taruh di jari tuh. Kita lagi nyupir di motor, di mobil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak kerasa fotonya, wah udah 500. Alhamdulillah. Itu usaha kita Pak. Nanti di pasar Jumat bisa meluk Nabi, nggak cuma lihat dong dari jauh. Karena kita selawat banyak menyebut nama Nabi Muhammad, kita dideketin tiba-tiba, ya, diberikan penghargaan oleh Allah. Mudah-mudahan itu bisa kita dapatin. Amin ya Rabbal alamin. Jangan jadi ilmu doang nih, tapi diamalin kalau bisa ya. Nah, banyak berselawat kepada Rasulullah. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Nabi akan menjadi saksi buat kalian. Wah, habis nih dikit lagi ya. Wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha inna lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Kemudian kata Allah, hikmah di balik perpindahan kiblat ini untuk mengetahui siapa di antara kalian yang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau yang benar beriman langsung balik badan begitu, ya, seperti yang terjadi di Masjid Quba. Begitu sholat subuh datang orang dari Madinah mengatakan, barusan turun ayat kiblat berubah.
bukan lagi ke Masjidil Aqsa, ngadepnya ke Masjidil Haram. Yang tadinya pada ngadep sana, geser imam jalan kemari. Makmumnya tinggal putar. Tapi kalau imamnya jalan dari sono belakang ke depan, memutus barisan. Itu saking taatnya kepada perintah. Cuma dikasih tahu, kiblat udah pindah, langsung dia pindah. Makanya hari ini di Kuba ada masjid namanya masjid apa? Kiblatain. Masjid dua itu terjadinya di sholat subuh, hadirin. Sholat subuh. Ya, kalau yang subuhnya ngantuk mungkin nggak dengar kali itu, ya kan? Kiblatnya pindah ke Masjidil Haram, orang udah pada ngadep sono, dia masih ngadep sono sendirian, hadirin, ya kan? Ngantuk subuhnya, begitu ya kan? Nah, hidap kembali. Itulah kontrak kata Allah Subhanahu wa taala, lina'lama may yattabi'ir rasul, siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Di ujung ayat kata Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang meninggal dunia belum sempat ngadep ke Masjidil Haram, karena kan ngadep ke Masjidil Aqsa 10 bulan. Barang siapa yang meninggal dunia ketika sholatnya masih ke Masjidil Aqsa, belum sempat satu sholat pun ngadep ke Masjidil Haram, Allah gak akan sia-siakan keimanan mereka. Ini ayat di ujung ayat. Karena ada yang nanya, ya Rasulullah, saudara kita ada yang meninggal belum pernah sholat ngadep Masjidil Haram. Turun ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah gak akan sia-siakan keimanan mereka. Mereka menghadap Masjidil Aqsa juga nurut kepada Allah, taat kepada Allah. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ayat yang kedua ditutup, sesungguhnya Allah Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Lembut kepada umat manusia. Sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila mana kekurangan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.